Ratusan warga dari berbagai kota seperti Surabaya, Jakarta, hingga Ambon, mengaku menjadi korban dugaan penipuan proyek apartemen mewah The Frontage yang berlokasi di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya. Proyek yang dijanjikan sebagai hunian vertikal prestisius itu justru terbengkalai, menyebabkan total kerugian yang ditaksir mencapai 150 miliar rupiah. Padahal, proses groundbreaking proyek ini sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu. Namun hingga pertengahan 2025, tak ada perkembangan pembangunan yang berarti. Lahan proyek ini hanya ditumbuhi ilalang, sementara pondasi yang sempat digali pun terbengkalai begitu saja. Puluhan korban yang mendatangi kantor kontraktor yang diduga terlibat di kawasan Duku Kupang Barat, Surabaya, didampingi langsung oleh Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Ya, kita juga tanda tanya, Pak, kenapa kok sementara? Kalau boleh tahu pengacaranya siapa yang dampingi Bapak? Ada yang kata ya? Dimas apa gitu ya? Dimas siapa? Dimas apa? Dikenalkan sama siapa ya yang kemarin? Dimas ini di mana? Jadi masing-masing itu sudah mencari jalannya sendiri-sendiri gitu. Ada yang sudah lunas hampir 1 miliar rupiah. Tapi sampai sekarang tak ada bangunan. Ini jelas penipuan. Uangnya harus dikembalikan, tegas Armuji yang akrab disapa Cakji. Lokasi dan waktu itu, sorry ya Pak ya, banyak sekali pejabat, mantan pejabat yang hadir Pak. Siapa waktu itu? Waktu itu apa Pak? Waktu itu wakil wali kota kalau nggak salah ya. Siapa? Terus ada Pak Saiful juga, wakil gubernur. Terus ada Pak Dahlan Iskan juga, Menteri BUMN yang aktif. Terus ada Asro Ananda, waktu itu apa sebagai direktur TGU dan juga pemilik apa Jawa Pos Grapena itu Pak, Jawa Pos itu DBL itu. Terus ada juga direkturnya Bang Beni. Jadi banyak Pak, banyak pejabat itu Pak. Jadi kita kan semua kan pikirkan ini kan percaya Pak. Ini Percaya. jadi ini proyek ini kalau menurut saya separuh Pak, Fotonya ditunjukkan yang kemarin Pak Rudi, foto yang kemarin ada. Foto sama jalan. Yang tergabung yaitu PT Trikarya Grab. Semua ini korban, bahkan sudah lunas semua ya. Mulai tahun 2014 mulainya. Mulai tahun 2014 sudah lunas 11 tahun. Sedangkan yang dijanjikan untuk apartemennya masih berupa tanah rosokan, tanah yang ditumbuhi rumput-rumputan. Makanya orang datang ke kantornya ini menagih janji, karena kantornya berpindah-pindah ini. Ya, ini Pak Budi namanya, Pak Budi ini. Bisa di sini. Ya. Ya Pak Budi, tolong ini warga Surabaya ini kok merasa ada suatu apa ya? Diduga penipuan dengan dalih menjual apartemen sampai sekarang sudah hampir berapa tahun ini? 11 tahun loh. Main-main 11 tahun. Ini 1 miliar 400 banyak orbannya itu. Kenapa saudara kok menghilang dan bertanggung jawab tentang para korban ini 11 tahun? Oke, ya duit utangan. Hampir 100 orang, bayangin. Ya jangan-jangan kan kalau orang datang ke kantor selesai Pak. Sayangnya, Setia Hari Budiawan, pemilik PT Trikarya Graha Utama TGU, selaku pengembang, tidak hadir. Pihak kantor menyebut ia sedang menemani ibunya yang sakit. Sebagai gantinya, hadir Heri Budianto, yang mengaku hanya mantan komisaris TGU. Jadi ini teman-teman yang
beberapa waktu yang lalu lapor ke tempat saya mengenai adanya pembelian apartemen Fontaine, dan mereka sangat mengharapkan untuk bisa realisasi. Tetapi dalam suatu perjalanan hampir 10-11 tahun itu tidak terwujud. Saya bukan bagian dari TGU lagi, ujar Heri saat menemui para korban, namun pernyataannya tidak memuaskan warga. Saya Budi Setiawan. Mungkin yang dicari Setia Budianto, betul ya? Setia Budianto. Makanya tadi teman saya, staf saya sudah jelasin, saya ini Budi Setiawan. Jadi ingin ketemu saya ini kesal dia Budianto. Mohon maaf Pak, kalau nggak salah di awal frontis Bapak juga selaku pengurus Ya, komisaris, betul ya? Tapi jadi gini ya, saya ceritakan Jadi Bapak saya ini awalnya kontraktor sama Pak Setia Budianto. Ya Budianto. Ya, Setia Budianto, Bapak Budi Setiawan. Budi Setiawan. Kemudian PT ini dipakai untuk bekerjasama dengan PWU. Ya, Pancawira. iya, kondisi saya masih direktur. Tapi setelah diambil untuk pengembangan Fontaine, saya mundur. Yang masih jadi direktur Pak Setia Budianto. Itu kenapa dalam beberapa masalah Fontaine Pak Setia Budianto yang maju ya? Makanya saya tanya supaya nggak salah sasaran ini. Saya itu juga di kontraktor Pak, bukan di developer. Ya, mungkin yang dicari mungkin Pak Setia Budianto itu juga beberapa kali kan, karena kami juga ada panggilan itu terkait. Kalau saya di sini, ini kantor kontraktor Pak. Memang partner saya Setia Budianto. Kontraktor juga masih ada. Armuji berhasil menghubungi Setia Hari Budiawan via telepon. Dalam percakapan itu, Setia menyatakan siap memberikan penjelasan dan berjanji akan menemui para korban dalam waktu dekat. Ruangnya mungkin yo kalau lali sepuro tok kan yo lali. Aku sepurane yo. Nah, enggak apa-apa. Iya, sepurane. Jadi Aku yang bisa sembuh. Terus ginjal itu sebenarnya mau online. Mulai isu aku. Jadi gini, aku tak cerita sebentar bisa ya, tak cerita sebentar saja. Bisa. Oke, ini didengarkan semuanya. Jadi warga ini datang ke tempat saya beberapa minggu yang lalu mengadukan masalah kelanjutan daripada apartemen Fontaine. Betul. Karena kan sudah 11 tahun ya, 11 tahun. 10 tahun ya. Ya hampir lah 10 sampai 11 tahun lah. Ya, seperti ya. itu. Makanya itu, nah, sampai saat ini belum ada kejelasan. Kalau memang ada mau dikembalikan refund uangnya, ya apa caranya mengembalikannya dan kapan itu akan direalisasikan. Tapi kalau ingin melanjutkan pembangunan nih, kapan dilanjutkan, berapa bulan akan bisa selesai. Intinya cuma itu sebenarnya orang-orang itu. Itu loh Pak. Oke, jadi cuman ini kan urusannya complicated. Saya tidak keberatan, saya akan jelaskan, saya akan ya, saya terangkan semuanya. Kita cari jalan keluarnya bersama. Ya, tidak ada masalah. Aku ya wis enggak aku tak dulu, tak balik dengan konsumen. Tapi ternyata sama mereka tidak dibutuhkan. Seluruh aset saya waktu itu diminta didatangi, saya serahkan semua, tapi ternyata tidak dibagi oleh Mereka itu siapa Pak? konsumen. Konsumen. Dan itu aset pribadi. Iya. Konsumen. Maksudnya yang konsumen itu siapa? Ya, mereka kan pernah datang ke terus sampai aset pribadi itu tak serahkan. Makanya nanti tak kasih cerita yang runtuh, mereka sudah datang di depannya janji, saya akan datang. Oke. Nanti Seperti ini. Ya. nanti tak agenda kan tak undang ya. Aku nanti minta nomornya Pak Budi ya ke Pak ini. Siap, ya. Ya. Sangat terima kasih saya. Oke, nanti kita Saya minta sangat hasil. ingin menjelaskan dan ketemu mereka tapi dengan cara yang baik. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak Nanti pernah pasti. kemana-mana. Iya. Yang penting itu duduk menjelaskan no duit balik itu lho. Nah, itu yang penting, asetnya ada. Yang penting duit balik itu kan intinya ngono ngomongnya jelasno tok kan ya padha karo guru lah nih. Terima kasih banyak ya. Oke. Ya.
namanya Bu? Saya Bu Hartina. Bu Hartina. Ya. Rumahnya di mana Ibu? Sekarang rumah saya di Kedurus, Gang 3, nomor Oh, iya. 32. Ini seperti apa ini kasus ini Bu? Kalau Ibu kan korbannya, ceritanya. Ceritanya dulu ya kita tertarik, lokasinya bagus, terus kemudian ya ada beberapa yang orang-orang baik lah menurut saya waktu itu. Orang penting ya, orang-orang pemerintahan penting ya, sehingga Ibu tergiur, memastikan bahwa itu aman begitu ya. Iya, memang itu mula-mulanya seperti itu. Ibu beli apartemen apa? Apa? Namanya? The Frontage. Frontage Namanya apartemen. The Frontage apartemen Di mana? Konduter. Ini ya, brosurnya ya, bisa dilihat ini, brosurnya ini. Itu sudah membayar berapa? Saya itu membayarnya sudah hampir lunas. Berapa itu? 914 juta. Hampir 1. Itu berapa unit yang dibeli? 1. Janji pengembang setelah lunas? Setelah lunas itu katanya nanti bisa disewa-sewakan, yang mana itu nanti apalah istilahnya ROI ya, ROI kayak gitu. Ibu yang pensiunan itu ya? Saya pensiunan. Jadi waktu itu tergiur untuk investasi di hari tua gitu ya? Katanya kebujuk ya? Itu ya. Ibu nangis enggak dengan adanya ini? Iya. Terus wis entek. Wis entek tangisnya ya? Aku sudah habis nih. Kok sekarang itu mau dandani rumah saya yang bingung ya? Ini bocor aja nggak tak dandani. Jadi lunasnya kapan itu Bu, Ya. lunasnya? 3 tahun. Mohon maaf ini 2017. pembayaran terakhir tepatnya pada tanggal 25 April 2017. Ini mula-mula itu ya. Saya di Kedurus, Gang 3, nomor 32. Nama saya Bu Hartina. Bu jenengan pensiun apa? Ya. Pensiunan apa? Saya pegawai PNS? dia PNS. Pemkot, Pemda, apa pundi? Dolok. Oh, Bu. Pensiunan Dolok ya. Pensiunan Dolok. 400 juta itu cicilan apa cash Bu? Itu sing 2 unit itu. Saya enggak 2 unit, 1 unit tapi yang besar. Yang besar. Oh, ya. yang kelas besar. Di Yang atas stadium. 41 sekian. Cash apa angsuran? Saya cashnya 700. Oh, jadi uang muka 700. Tabungannya dihabiskan semua itu. Karena itu kan uang pensiun ya, uang tabungan jembuaran. Salah ya. Kok percaya gitu. Kadung percaya. Kadung percaya orang-orang kayak gitu dan Iya. rencananya ini loh orang-orangnya dulu seperti ini. Ini rencananya Gambar seperti gini. ini. Iya. Sampai detail itu. Nantinya. Langkah-langkahnya kita masih mediasi dulu. Semua urusan itu kan harus dimediasi secara kekeluargaan. Ingin tahu niat baik dari Pak Budi pengembang. Kita minta mediasi wakil wali kota. Mediasi kalau mereka punya etikat baik, kembalikan uangnya dari konsumen, atau kalau mau dibangun kapan itu dibangun, selesainya kapan, itu harus jelas dan harus ada jaminan untuk mendapatkan itu semua. Yang dikuasa hukum kan ini berapa totalnya Mas? Korban. Ada berapa korban dan rupiahnya berapa? Kalau korban itu sekitar 100 lebih, rupiahnya bisa 150 M, semua total itu. Tapi kita masih sebagian, yang tahu, yang menguasakan kita masih sebagian. Masih sebagian. Nanti kalau ini ada lampu hijau, ada harapan, pasti mereka akan semuanya akan ikut untuk menyelesaikan ini. Dalam pertemuan bertemu dengan siapa? Hari ini bertemunya dengan Pak Budianto. Kita mencarinya setiap Budianto. Tapi Pak Budianto ini dulunya juga mantan direktur, mantan komisaris. Perusahaannya itu Trikarya Geraha Utama ini juga dulu miliknya Pak Budianto. Jadi kita nggak salah tempat sebenarnya ini. Ini terafiliasi dan terguna usaha ini juga mereka bekerja sama gitu. Dan ini kan sekarang yang di kantor sini tadi menurut keterangan dari Pak Budianto adalah PT TGU. TGU-nya tapi Trikarya Utama. Sementara yang bekerjasama dengan Frontage adalah PT TGU Trikarya Geraha Utama. Ya, tetapi pemainnya ada yang satu sama. grup, Di TGU ini ya, juga satu tim. sedia juga menduduki itu. Ya, nggak mungkin perusahaan dikasihkan orang untuk dipakai tanpa ada ya ada komitmen-komitmen, ya itu kita nggak tahu lah. Nanti kita
Kalau mereka itikat baik itu kita tutup mata, tapi nggak itikat baik ya akan kita buka semuanya itu nanti. Pasti.